Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Tuhan kita diberi kesehatan. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu. Bagi yang mau ke belakang ke toilet silahkan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi kita orang tua yang membawa anak-anaknya, puji Tuhan, kita bawa anak kita untuk beribadah ya. Kita bimbing anak kita tuntun supaya dia mengenal ibadah itu sebagai kebutuhan, jadi tidak lari, tidak jalan kemana-mana. Dan yang ketiga, bagi yang bawa HP, dimatikan saja, karena kita tidak membutuhkan HP selama beribadah. Amin. Ya, supaya kita jangan mencoba nanti melirik-lirik atau sebaiknya dimatikan. Nanti kalau masalah firman Tuhan ada di monitor kita. Ya, jadi supaya tidak ada celah bagi iblis, supaya kita benar-benar datang untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, hari ini merasa bahagia. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang berbahagia. Haleluya. Kasih
Haleluya. Bapa kami dalam surga, pujilah Engkau Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, Allah yang mencurahkan rohnya bagi kami. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penyertaan-Mu Bapa sempurna kehidupan kami. Kami ada saat ini Bapa karena kemurahan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu Bapa, kemurahan-Mu dalam hidup kami, anugerah-Mu yang besar yang melimpahkan kuasa dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Roh-Mu yang memenuhi hati, jiwa dan pikiran kami. Biar Tuhan kami dipenuhi dengan kuasa Roh menaungi kami Bapa. Biarlah kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau curahkan Roh-Mu bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa, yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Ambillah ibadah kami pagi siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang tertinggal pada saat ini Tuhan. Biar Tuhan kami bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan dalam hadirat Tuhan ada kuasa kemenangan, ada kuasa pemulihan terjadi. Terpujilah Engkau bagi yang siap beribadah langsung sama katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara Tuhan berdiri. Mari kita sama katakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya
dalam kehidupan kita. Haleluya. Kesehatan hati kita masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kehidupan kami. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkaulah Elohim Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami yang hidup. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah menebus kami dari dosa dan maut. Engkaulah Yesus Juru Selamat yang sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Tuhan Yesuslah yang datang. Datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kerajaan-Mu kuasa, damai sejahtera dan kebenaran, memberkati, puaskan jiwa kami, lepaskan kami dari yang jahat, bebaskan kami dari segala kebodohan duniawi.
dari ikatan-ikatan kedagingan kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang membawa kami kepada kasih karunia, anugerah Allah yang melimpah. Berikan kami roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mengenal lebih dalam, lebih luas, lebih tinggi, lebih lebar akan kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang memberkati kami sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Wow, belum. Shalom. Semangat saudara hari ini. Ya, mana muka-muka yang semangat itu ya. Tidak ada lah muka-muka yang beban, yang capek, yang lihat, coba lihat muka Ars itu. Nah, gitu dia. Iya, iya. Udah gantian semua, amin. Iya, saudara. Baik. Hari ini saya kasih judul firman Allah tentang bergaul dengan Allah, atau berteman dengan Allah, atau menjadikan Allah sebagai bestie. Banyakkan kita pilih-pilih temannya. Kalau teman itu pintar, ada yang mau berteman dengan orang pintar, atau ada yang mau berteman dengan saya. Berteman dengan pendeta nanti setiap ngobrol firman. Enggak, tanya istri saya, mana kami setiap ngobrol firman? Setiap ngobrol duit. Iya, jadi jangan a priori dulu. Ya, misalnya pastor, pendeta ada waktu enggak? Ngapain? Aku enggak ada teman mancing nih. Ayo, mancing di mana? Mancing keributan lah. Nah, bisa. Kita ribut sekali-sekali. Pastor ada waktu enggak? Mau ngapain? Aku mau main bola kaki. Pastor bisa nggak jadi bolanya? Bisa. Jadi nggak usah ragu berteman dengan saya. Ya anak-anak ya, pastor aku mau traktir pastor. Pastor udah makan belum? Belum. Mau ngajak makan apa? Bakso tusuk? Enggak apa-apa, asal 1000 tusuk. Ya, mari kita buka Mazmur pasal 1. Karena pergaulan itu menentukan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 4, 5, 6 kita skip aja. Ya, takutnya kita ada di situ. Mazmur pasal 1. Kita baca ya. Kita baca, kita keluarkan suara kita. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 tidak berganti-gantian. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini tulisan Raja Daud. Ini bukan doktrin, ini bukan teori. Ini pengalaman hidup bergaul dengan Tuhan, mengalami kebersamaannya dengan Allah, mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang sering curhat sama Tuhan?
siapa yang sering curhat minta pendapat sama orang lain? Siapa yang sering minta pendapat pandangan kepada orang fasik? Saudara, nah ini bicara tentang komunitas. Dengan siapa kita berteman, maka teman itulah yang sering kita minta pendapatnya. Iya kan? Dengan siapa kita sering bertemu, maka kita akan minta pendapatnya. Nah, nasihat orang fasik itu mirip-mirip. Saudara, hampir-hampir sama. Ya, ibarat kulit gandum, biji gandum dengan kulitnya sedekat itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Ada seorang supir, ketika dia pensiun, dia dapat tunjangan dari bosnya. Dia supir pribadi. Dan ketika bosnya dikasih pesangon sama dia, sopir ini menolak. Dan si bos kaget, kenapa? Kau sudah berpuluh-puluh tahun kerja sama saya, sekarang tiba waktunya pensiun, inilah bonus, tunjangan, uang pensiun. Maaf Pak, saya tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena sudah banyak hal yang berharga Bapak berikan kepada saya. Si pengusaha tambah heran. Rasa-rasanya saya tidak pernah memberi sesuatu yang berlebih. Begini Pak, saya kan supir Bapak. Setiap hari saya bersama Bapak. Mungkin saya bersama Bapak lebih sering daripada anak dan istri Bapak. Semua perjalanan bisnis, urusan kantor, semua Bapak, perjalanan Bapak, saya yang mendampingi Bapak selama ini. Berjam-jam. Jadi setiap kali Bapak bertelepon dengan rekan bisnis, Bapak bertelepon memberikan nasihat, memberikan arahan kepada bawahan. Bapak berbicara dengan istri Bapak, Bapak berbicara dengan anak Bapak, Bapak berbicara dengan orang-orang di telepon. Bagaimana usaha yang baik, bagaimana harga, bagaimana cara berbisnis, bagaimana memulai. Semua pembicaraan Bapak yang bertahun-tahun ini dengan semua orang yang berkomunikasi dengan Bapak, saya dengar. Dia ngupi. Sampai masalah rumah tangga Bapak, saya tahu. Masalah Bapak dengan anak Bapak, saya tahu. Tapi bukan itu yang ditangkapnya. Saya mendengar Bapak ngomong begini cara investasi. Sekarang harga uang begini. Investasi yang bagus sekarang ini. Usaha yang terbuka sekarang ini. Di Cina sekarang begini. Pak, diam-diam saya tangkap dan saya lakukan. Apa yang pernah Bapak sarankan kepada anakmu, apa yang pernah Bapak sarankan kepada temanmu, kepada rekan sekerjamu, kepada bawahanmu. Diam-diam Pak, supir yang tidak sarjana ini, yang tamat SMP ini, saya mulai ikuti Pak. Saya curi ide Bapak itu. Dan saya tabung-tabung duit saya. Saya mulai investasi. Saya mulai berusaha Pak. Tanpa saya pernah meninggalkan supir ini. Karena kalau saya meninggalkan supir ini, saya kehilangan masukan. Sekalipun Bapak nggak menasihati saya secara langsung, ini supir pintar. Saudara, dan ketika dia pensiun, dia sudah punya investasi. Dia sudah punya usaha. Bosnya heran. Jadi pesangon Bapak ini, maaf, saya tidak bisa terima. Terima kasih buat semua obrolan Bapak di HP. Sekarang Pak, saya sudah punya usaha sendiri. Saya sudah punya penghasilan yang cukup. Dan si pengusaha ini, saudara, dia peluk Bapak ini. Halo,
Siapa bilang kita tidak diberkati Tuhan? Pasang telinga. Amin. Dengan siapa engkau bergaul? Dia menjadi supir seorang pengusaha. Dia menjadi pengusaha. Nah, anak-anak, dengan siapa kalian bergaul? Kita gampang melihat orang. Jadi kalau itu sia-siakan pergaulanmu, hanya kumpul dengan pencemooh, hanya duduk menceritakan sianu. Kalau ada orangnya nggak diceritakan, kalau nggak ada orangnya habis lagi. Ya, nah, supir ini satu teladan yang baik. Walaupun dia tidak mendapat ilmu, tapi dia bergaul, dia berteman, sekalipun dia tidak dianggap teman sama si pengusaha, dia dianggap bawahan. Makanya sopir itu sering sekali tahu dapurnya, perasaannya si bos. Tapi jangan itu yang ditangkap. Bukan masalahnya dengan istrinya, bukan masalahnya dengan anak-anaknya, bukan rahasia-rahasia pribadinya. Jangan pakai telinga kita menangkap yang begitu-begitu. Terlalu berharga telinga ini hanya untuk menyimpan yang tidak berguna. Amin. Ya, anak-anak ini bisa kita nilai dengan siapa berteman, dengan siapa dia bertanggung ngobrol. Udah gampang menebaknya kemana ini masa depannya. Ya, yang saya maksud bergaul ya. Nah, dan ini Raja Daud berkata, dia tidak berjalan menurut nasihat orang pasti, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kumpul-kumpul dengan orang berdosa. Engkau pasti kena getah. Nah, ini buat anak-anak cewek ya. Kalau kalian nyari suami nanti, dapat. Misalnya dia bilang, I love you Petri katanya. I love you too. Nah setelah itu apa? Memang bergetar-getar sebentar, padahal karena cacingan. Nah, lihat dengan siapa dia berteman, bergaul ya, teman akrabnya siapa. Dan situ engkau sudah menilai, oh ini orang seperti apa. Dengan siapa dia bergaul? Oh kalau dia bergaul, maaf ya Petri, apa? Aku sekarang lagi ngobrol sama apa? Sama manajerku. Maaf ya, apa? Aku sekarang lagi menemani saudaraku kemana? Dia lagi merintis usaha. Nah itu temani. Maaf ya, apa? Aku lagi pergi mancing. Aku suntuk. Nah ini tinggalin aja. Ya. Nah, nggak usah dilarang anak ini. Saya dulu kan dilarang-larang, jangan berkawan, jangan berkawan dengan itu. Ya akhirnya saya hajar semua kawannya. Ya jadi, oh Pak Pendeta, cowokku baik kok. Saya diperlakukannya seperti ratu. Hanya untuk mendapatkan cintamu, dia akan memperlakukan kau seperti ratu. Tanya di laki-laki ke semua. Iya nggak? Sudah dapat, engkau akan diperlakukannya seperti dia memperlakukan temannya. Jadi jangan bangga dulu, jangan GR dulu. Baik dia mah, aku mau duduk kursinya disediakan. Iya nang, iya mah. Tapi tiba bayar dia pergi ke WC. Tinggalkan yang begini. Maaf ya, sakit perut. Jadi makanya cinta itu jangan buta ya, adik-adik perempuan ya. Lo kondak jauh.
Jangan buta mata lihat dia memperlakukan orang tuanya. Kalau saudara nilai dia memperlakukan orang tuanya tidak baik, udah, walaupun kau cinta, tinggalkan saja, cari yang lain. Amin. Iya. Kalau orang tuanya tidak diperlakukannya dengan baik, dengan hormat, nggak bisa. Jadi lihat saudara, dengan siapa dia bergaul. Kemudian ada orang bilang, oh aku tidak duduk dengan orang berdosa. Sok suci. Apa maksudnya tidak duduk dengan orang berdosa? Saya punya pengalaman banyak. Saya punya cerita. Di penjara itu saudara, banyak orang yang terbawa-bawa karena teman. Banyak orang yang terseret dalam perkara akhirnya masuk penjara gara-gara kawan. Ya, kenapa? Engkau bergaul dengan orang berdosa. Engkau dekat, engkau selalu mendekati. Oh, aku enggak segitu kok. Ya, dulu di penjara itu ada bapak-bapak marga silaban. Seorang penatua, saya sudah pernah cerita ya di gereja Metodis. Seorang yang alim, saleh. Nah satu hari dia nunggu temannya di satu warung. Nah kebetulan di warung tempat dia nunggu itu orang lagi main batu. Nah tambahin batu, tambahin kartu, pokoknya main judi lah. Karena dia duduk sambil nunggu cari hiburan kan. Kalau saya saya suka mainnya dulu. Dan judi saya nggak suka lihat, karena apa? Nggak ada duit. Tapi waktu saya ke Batam kemarin, karena dengan mertua itu, kalau nggak dengan mertua saya jatuh juga. Saya lihat orang lagi main judi, main dadu kan. Darah lama, selama dulu aku main dadu nggak pernah kalah. Tapi karena ada mertua nggak jadi. Lumayan cari ongkos pulang. Iya, saya tahan. Ya mungkin kalau sama istri saya lumayan, karena saya tidak pernah kalah dengan. Ya, jadi bapak ini duduk. Dia duduk, kebetulan si kawan sakit perut, mainkan dulu. Aduh, nanti kalau dia ajalah satu pelat ini kalah. Pegangnya. Begitu dipegangnya, datang polisi. Jangan bergerak. Karena duduk dengan orang berdosa. Kena getah. Jadi kalau mau janjian dengan teman, mau nunggu dengan teman, ya jangan pilih tempat orang berdoa. Pilih kayak di bawah pokok nangka atau di bawah pokok kelapa, ya kan? Atau pilih kayak di pinggir-pinggir pondok orang gitu. Jangan duduk dengan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan kalau saya dulu kan suka cemooh. Apalagi saudara berkawan dengan orang Malkina. Dari semua suku yang saya tahu pencemoohnya paling bodoh orang Mojugo lah. Iya. Nggak ada yang nggak dicemoohkan. Saya kalau jalan pagi itu berapa ustaz, ada ustaz dapar, ada segala macam. Iya kan? Kalau berapa putaran jalan start, ada 10. Ustaz aja baru tiba 5 menit, ada 10. Jalan kaki pun di markup. Itu mulai itu. Semua sampai isi perut-perutnya diceritain. Ya, saudara, dan tambah satu.
Jadi saudara, ini sebuah di mana engkau berkumpul, ya, di mana engkau berada. Makanya Raja Daud ini masalah sosial. Dengan siapa kita betah? Dengan siapa kita hari ini berteman, berkumpul, hobi kumpul? Saudara, apa Raja Daud bilang? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebaik-baiknya saudara, atau sebaik-baiknya saya sebagai pendeta, ya misalnya saya punya kebiasaan baca Alkitab, saya punya kebiasaan berdoa. Tapi kalau saya salah memilih pergaulan, kebiasaan saya yang baik itu hancur. Makanya kalau kita sudah baik, sudah punya kebiasaan baik, salah memilih pasangan cuma dua, kita yang hancur atau dia yang bertobat. Nah coba saudara lihat ya, makanya 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Mari kita baca. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Ada banyak orang yang dulunya baik, karena punya pergaulan yang salah hancur. Ini dulu baik dia, dulu rajin dia, ke gereja rajin dia, berdoa rajin dia. Tapi sejak dia mengenal laki-laki itu, saya dulu punya teman, semua kegiatan gereja dia ikut. Dia jago main drum, dia cewek, dia jago nyanyi. Waktu itu ada artis diundang dari Pekanbaru, dari Jakarta, KKR di Pekanbaru, dia duet, suaranya bagus, band keyboard bagus, anak SMA Cendana. Ya, mayoretnya nursing band SMA Cendana, guru Batak. Ya, guru Perdiri. Aktif di sekolah, aktif di gereja, suara bagus. Begitu kuliah si anak ini di Jakarta. 2 kakak beradik, dua-duanya tumbang, dua-duanya hancur. Yang satu pindah agama, yang satu narkoba. Yang narkoba ini sekarang sudah bertobat jadi pendeta. Dia hancur, dia rusak karena pergaulan dengan seorang laki-laki. Saudara, kebiasaan yang baik itu bisa rusak dengan sebuah pergaulan. Ya. Nah saudara, puji Tuhan sekarang dua-duanya udah balik lagi. Dia udah balik lagi ke Kristen, tapi suaminya gak mau. Yang satu masuk sekolah Alkitab, jadi pendeta, sekarang melayani di Solo. Saya waktu ketemu, saya bilang, namanya hampir sama dengan nama saya. Kok bisa ya? Kalau saya Lon, kalau dia Lon, Loli, bukan Lolo ya. Kok bisa? Nah saudara, masa kelam. Jadi kebiasaan yang baik itu bisa hancur. Makanya saudara, kita hati-hati pilih pasangan. Karena kita akan bergaul dengan dia selama-lamanya. Nah ini anak-anak muda pasangan telinga. Ya. Saudara, ada seorang wanita, saya lihat di YouTube, dia lagi ngurus paspor. Nah, kebetulan si petugas imigrasi ini agak kepo. Dia lihat cewek ini cantik pakai jilbab. Mbak mau kemana? Saya mau ke India. Kerja atau jalan-jalan atau sekolah? Nah, ini kan agak-agak usil sedikit, tapi usil yang baik. Oh enggak, saya mau menemui pacar saya. Wah,
Ketemu di mana sama pacar? Ketemu di sosmed. Boleh saya lihat fotonya? Ini foto. Wow, cakep India. Ini. Ya, bukan kayak Niko, tahu. Ya. Ini Niko ini bantatnya. Sorry ya, biar ketawa aja. Dia nggak tersinggung sama saya. Jadi Mbak mau ke sana, udah ketemu udah. Jadi tiket saya sudah dibeli. Nanti tiket saya dia yang belikan. Nanti di India dia yang jemput saya. Wah, semangat nih. Si petugas imigrasi, Mbak, dari kebanyakan yang saya tahu, dari kebanyakan yang saya dengar dan saya alami dari orang-orang yang seperti Mbak ini, semuanya kena tipu. Kenapa? Mbak ada kirim duit sama dia? Ada. Udah berapa Anda kirim duit sama dia? Udah 15 juta. Bisa. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sarankan lebih baik Mbak usah. Karena nanti kalau Mbak sampai sana, Mbak ditelantarkan. Kalau masih ditelantarkan mendingan. Kalau engkau dijual, kalau engkau dibawa terus engkau tidak punya saya. Ada keluarga di sana katanya, tidak ada keluarga. Ada teman di sana, tidak ada. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pergaulan yang buruk. Kenapa orang mudah percaya? Kenapa sama Tuhan kita nggak sepercaya ini? Karena kita nggak bergaul dengan Allah. Nah, saudara, orang yang baik dulu ada anak Unri, rajin warawiri di sosmed, dapat job, dapat tawaran panggilan kerja ke Malaysia. Oh dia semangat, dia pergi ke Malaysia, pamit sama orang tuanya. Sampai di Malaysia ketemu di sebuah hotel, interview dan diterima kerja. Anda kami terima kerja, tapi siapkan dulu ini pulang ke Indonesia. Kami siapkan tiket pulang. Semua barang-barangnya diberikan yang baru, termasuk kopernya diganti. Mbak pakai koper kami sudah siapkan koper yang terbaik. Dia sudah bawa tiket pulang dan janji selesai urusannya di Indonesia, entah bisa kerja, entah apa itu yang mau diurusnya, dia kembali lagi ke Malaysia. Dikasih uang saku, dikasih dia tiket sampai di bandara Indonesia, diantar ke bandara sampai di Pekanbaru, ditangkap. Di dalam kopernya ada narkoba. Dia datang. Saudara tahu gara-gara itu dia kena hukum 20 tahun. Anak baik. Di mana Tuhan? Di mana Allah? Kalau engkau tidak biasa mendengar, kalau kita tidak biasa bergaul dengan Allah, Allah diam. Jangan engkau salahkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mana peringatan Tuhan? Engkau sudah bergaul dengan Allah. Saudara nangis. Di penjara itu sekarang ada orang rupa seumur hidup. Seorang nelayan yang awalnya baik-baik menghidupi menafkahi keluarganya, masih muda, paling di bawah saya umur 40 tahun. Saudara, karena salah berteman, Allah kalau kau nangkap ikan begini berapalah hasilmu. Kalau kau antar narkoba ini kau dapat puluhan juta. Dia antar ke tangkap, kena dia seumur hidup. Untung katanya, untung tidak hukuman mati. Masih untung. Dia bilang, Pak Pendeta,
bisa nggak saya dibaptis? Bisa. Tetapi penjara izin tidak. Dia mau dibaptis, tapi negara yang diwakili oleh lapas tidak kasih izin. Bayangkan, ada waktunya ketika kita mau baik, ketika kita mau bertobat, ketika kita mau kembali. Jadi kita, makanya sudah dosa itu mengikat kita. Sekarang dia minta dibaptis. Saya lagi mengusahakan, udah lebih 3 bulan itu. Saya tanya, ini bisa dibaptis kan? Udah, akhirnya saya bilang, kalau ada uang gereja kita bikin kolam baptisan di penjara ini, nggak usah minta uang dari lapas, kita gali sendiri. Bikin. Nah ini lagi kita perjuangkan bikin kolam baptisan di penjara. Kalau kita di sini enak, mau di Sungai Kampar, mau di Sungai Hijau, ya, cuma yang dibaptis saya nggak mau. Tempat banyak, yang dibaptis kosong. Di penjara kalau saya mau baptis banyak sekarang. Orang yang mau baptis tapi dihalangi, dibatasi, dihambat. Saudara sekarang mau dibaptis, ada yang halangi nggak? Nggak ada kan? Tapi kenapa nggak mau dibaptis? Jangan-jangan yang menghambat dosa. Nah, di penjara mau dibaptis, ini dibaptis, rindu dibaptis, nggak boleh, kena sama peraturan. Karena hak manusia dibatasi di penjara. Hak asasi manusia dibatasi, itulah gunanya penjara, membatasi kemerdekaan orang. Di sini kita merdeka, tetapi dibatasi oleh dosa. Sudah terbuka mata hati kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul firman hari ini bergaul. Tetapi dunia akan menarik kita. Makanya hati-hati memilih teman. Bahkan hati-hati memilih pasangan. Ayo kita lihat pasangan yang satu ini. Bukan Kisah Rasul pasal 5. Kisah Rasul pasal 5 ayat 7. Mulai ayat 7 saya baca ya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Berarti suaminya siapa? Ananias ya. Kalau di orang Melayu dikasih namanya Anas. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Silakan ayat 8, 2, 3. Kata Petrus, mengapa kamu berdua, ulang lagi ya, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai siapa? Ya, untuk mencobai roh Tuhan. Lihatlah, orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslahnya. Ini awalnya orang ini baik, suami istri, tapi mati karena mendustai Tuhan dan mereka sepakat mendustai Tuhan. Makanya hati-hati memilih pasangan. Kalau pasangan usaha tahun ya, amin. Moga amin. Ada kesaksian. Si suami tiba-tiba dapat mimpi. Dia tidak pernah beli togel.
Tiba-tiba dapat mimpi dia toget, ditembaknya 3 angka. Dia bilang sama istrinya, aku dapat mimpi dapat toget, boleh nggak? Sekali ini boleh ya? Habis itu nggak boleh. Kena saudara. Istrinya bilang, waduh, mantap bapak ini. Setelah kena 3 angka, berlanjut nggak? Sepakatlah. Yang tadinya nggak sepakat jadi sepak. Gara-gara hepeng dong nama ngatur rumah tangga. Besok minta duit lagi, mak beli togel. Mak beli togel. Karena udah sepakat tadi, mak akhirnya nggak dapat. Sampai dia belajar tiap malam beli kacamata, beli pena, beli buku, bikin rumus. Anaknya belajar matematika, bapaknya bikin rumus. Rumus apa? Cina lah, rumus dari Korea, rumus dari Singapura. Diolah sampai akhirnya ribut ini. Dulu kan kita udah sepakat, izinkan. Jadi kalau kita pasangan ini, ya ada yang salah ingatkan, amin. Jangan kebablasan dua-duanya terjun. Saudara baru menikah 15 hari, suami istri masuk penjara, saudara, gara-gara jual pupuk. Berapa kilo yang kejual pengakunya sama saya cuma 1 karung. 20 kilo. Disuruh mandor dia pupuk, dipupuknya separuh-separuh bawa pulang. Bulan malulah kau di penjara. Gara yang ini makanya jujuran jangan mahal-mahal. Karena halak nias dong. Nah, dua-dua masuk penjara gara-gara menggelapkan pupuk. Ayo bapak ibu yang punya sawit, jangan mau beli pupuk yang digelapkan. Amin. Amin. Ya, berapa orang aja yang punya sawit banyak, yang jauh cuma 2. Udah pernah Pak Pendeta? Ya udah pernah bertobat lah. Yang udah pernah bertobat. Karena itu bukan cara Tuhan memberkati kita. Uang setan akan dimakan setan. Karena pernah ada juga ditangkap ya Helen ya. Iya kata Helen. Hati-hati yang mana. Saudara, gara-gara pupuk 20 kilo iya Pak. Makanya ini dua-dua sepakat. Istri Ananias dan Safira ini kan sepakat bergaul. Ya, sekalipun mendapatkan uang banyak, sekalipun di depan udah terdapat, untungnya banyak, ada orang jual pupuk mak, pupuk apa pak, pupuknya murah mak. Ya, yang seharusnya kita bayar 20 juta ini kita bayar cuma 8 juta, wow. Beli pak, jangan keduluan sama si berani. Orang yang sepakat tidak boleh, amin. Pupuk apa pak? Ya biasalah pak, pupuk hasil curian orang-orang itulah di lapangan. Oh janganlah pak, biar pupuk itu murah pak, jangan ya pak. Oh ini istri pacar ini, amin. Ya pelihara yang begini. Mama mau apa? Gitu. Tapi kalau oh ya makan itu pak, sikat pak. Jika perlu kalau ada lagi beli. Wah ini istrinya juga mafia ini. Anak siapa rumah juga gitu. Iya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, suami istri itu perlu sepakat, tapi harus sepakat di dalam kebenaran. Amin. Karena kita bergaul. Jangan kalau tidak sepakat, tidak sefrekuensi. Memang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amin. Iya. Makanya hati-hati ya adik-adikku pilih pasangan. Karena akan bisa merusak semua kebaikan-kebaikanmu kalau engkau putus hubungan dengan Tuhan. Nah, kita itu boleh bergaul, boleh sepakat, tetapi sepakat di dalam Tuhan.
Amin. Matius 18 ayat berapa ini? Ayat 19. Nah, ini bicara tentang bergaul ya. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini orang yang bergaul, yang akrab, yang sepakat, yang sudah berjanji, yang sudah bersama, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Nah, dia sepakat di dalam Tuhan, sepakatlah di dalam doa. Carilah temanmu yang bergaul, yang bisa membawa kita ke dalam Tuhan. Amin. Kau mau kemana? Aku mau ke gereja. Ayolah kau ke gereja. Ayo kesana kita. Ada acara menarik. Udahlah, ke gereja kan bisa kapan-kapan. Bisa aja nanti ke gereja itu. Masih adanya terus. Nah, saudara, ini tidak sepakat di dalam Tuhan. Saya mengalami habis. Saya dulu anak pendeta. Ron, apa Pak? Boleh main gitar nanti ya. Kalau saya main gitar kan agak bagus ya. Karena saya disekolahkan dulu sama mama saya belajar gitar. Jadi tidak pandai alat. Saya diajar. Semua kunci saya tahu. Ya, kunci surga, kunci neraka. Cuma anakku ini udah mulai main gitar. Udah mulai saya latih. Cuma menunggu. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau. Nah, sekarang lagi tidak mau. Ya. Nanti kau main gitar nih, Lord. Iya Pak. Sopan, iya Pak. Gereja jam 10, jam 8 saya sudah cabut. Saya pergi main-main sama kawan. Alasan pramuka. Makanya anak saya pramuka, Enos pramuka kemarin. Enggak ada pramuka. Bapak udah muntah di pramuka, enggak ada gunanya. Ya. Nah saudara, kita harus sepakat dan harus sepakat di dalam Tuhan. Ya, ini nanti kalau kalian melihat, saya yang mau dibawa kepada Tuhan. Kalau dia nanti lupa, kalian mau dari sana kepada Tuhan, semua. Amin. Ibu, kalian rusak. Ya. Nah saudara, ini kalau saudara dapat kayak gini di luar kan bayar. Saya nggak usah dibayar. Untuk menasihati anak-anak ini. Makanya saudara kalau tidak saudara suruh anak saudara keluar dari remaja, saudara rugi. Jangan saudara pikir les. Indonesia, anak-anak Indonesia attitude-nya. Saya waktu berangkat ke Jakarta kemarin, saya semobil dengan seorang dosen. Dia dosen di UP, dosen juga di SDY, perempuan, dan diturunkan di Institut Master apa itu di Arifin, di Arifin Ahmad. Saudara, anak-anak Indonesia Olimpiade juara, dikirim ke Singapura juara. Tapi setelah dia besar tidak nampak. Attitude-nya rendah sekali. Dia hanya mengejar nilai dan angka. Tapi attitude anak-anak Indonesia ini dosen itu sendiri yang ini.
kita kalah. Karena nanti orang akan mencari orang yang jujur, yang rajin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, makanya anak-anak, engkau pilih dengan siapa engkau bergaul. Amin. Bahkan nanti engkau pilih dengan siapa engkau akan hidup. Dua keputusan kita yang terbesar. Pertama, siapa yang akan engkau jadikan sebagai Tuhanmu, sebagai Allah yang kau sembah, sebagai Allah yang kau percaya, sebagai Tuhan yang engkau serahkan hidupmu. Yang kedua, keputusan dengan siapa engkau menikah. Kalau biar lambat asal selamat, jangan kelambatan kayak saya. Kalau bisa agak cepat sendiri, agak dulu. Kalau saya tidak tidak jangan murid kalau ibu ayah saya murid tidak boleh kalau gimana itu ya kan, jangan lewat 3 lakon ya, nanti jalanmu ditinggal dari saya. Memang perlu keputusan yang baik dengan siapa akan menghabiskan hidup, dengan siapa pun. Makanya ada hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap itu pertama. Ayo baca sekarang ini oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam blank saya. Yohanes pasal 15. Nah, saya minta anak-anak baca. Yohanes 15, baca suara keras ya. 14 dan 15. Yang muda-muda. Yang keras suaranya. Yohanes 15, 14 dan 15. 2, 3. Nah, kenapa orang yang kerja ke Malaysia nggak dapat teguran dari Tuhan? Kenapa kita menganggap hidup ini misteri? Kita sedang meraba-raba masa depan. Karena kamu tidak bersahabat dengan Allah. Nah, kenapa si supir tadi memanfaatkan waktunya, dia curi omongan bosnya di mobil, sehingga dia tahu rahasia, dia tahu ilmu berusaha, dia tahu ilmu berprestasi, padahal dia seorang supir yang tidak punya pendidikan. Karena sering bersama, sering dia dengar, kita akan rusak kalau tidak mau dengar akan Tuhan. Kamu, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperoleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu apa? Sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar. Jadi kita tidak menghadapi hidup ini tanpa hanya dengan meraba-raba gimana depannya lah. Hidup ini mengalir aja lah. Apa yang terjadi terjadilah. Siapa yang dapat jodoh-jodoh lah. Tidak dapat nanti pun asal dapat menjadi. Hei, Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan bukan berdasarkan garis tangan. Rencana Tuhan juga bukan berdasarkan ijazah. Kita tahu masa depan kita tahu rancangan, kita tahu rahasia karena Tuhan menjadikan engkau sahabat. Amin. Coba tanya anak-anak ini, kau mau jadi apa? Entahlah. Nah, kita orang tua gimana? Kita itu di bawah Tuhan sedikit.
Makanya kadang-kadang orang nggak tahu tujuannya menikah apa. Padahal Tuhan sudah mengatakan orang tua itu wakilnya Allah. Dia bisa menggiring anaknya itu seperti ibu Yakobus dan Yohanes, dibawa dua-dua anaknya. Dia bawa ke depan Yesus. Yesus, Tuhan, nanti kalau itu duduk di tahta kerajaan surga, ya dengar ini Tuhan. Anakku yang satu ini taruh di sebelah kananmu, anakku yang satu ini taruh di sebelah kirimu di tahta kerajaan surga. Oh, Yesus kaget, ini ibu hebat. Dia menuntut anaknya bukan hanya untuk jadi polisi, tentara, tapi dia tahu anak ini mau kubawa sampai di mana Yesus berada. Amin. Ini ibu hebat. Ayo, siapa ibu-ibu yang sekarang megang anaknya bawa ke surga? Nggak bisa kalau kita tidak bergaul, sudah. Ya, makanya orang tua bergaullah dengan Tuhan. Amin. Jangan anak lepas gitu aja. Sekolah minggu serahkan sama sekolah minggu. Nanti sekolah, sampai di sekolah, dia pergi sekolah. Iya, kalau sampai kalian ke sekolah sampai nggak? Jadi dari kampungnya sampai di mana, di gerbang. Kalau saya dulu, pergi sekolah sampai mana? Sampai pengadilan. Pengadilan di atas, SMA 1 di bawah. Nah saya tuh lebih jauh dikit mainnya, masuk ke pengadilan. Nah, karena saya juga suka hobi dengan orang sidang gitu, nongkrong di situ. Jadi saudara, kamu tidak boleh jadi hamba. Sama supir tadi, walaupun dia seorang supir, akhirnya dia bisa menjadi seperti bosnya. Jadi seorang hamba harus jadi sahabat. Apa itu? Bergaul. Bergaullah dengan Tuhan. Itu makanya Raja Daud bilang, apa itu bergaul dengan Tuhan? Yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Amin. Mau? Maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. Ini rencana Tuhan. Bergaulah dengan Allah. Renungkan. Berapa jam kalian main HP? Berapa menit baca Alkitab? Ya Bapak Ibu, saya nggak akan nyuruh anak Bapak Ibu ke gereja ya. Harus orang tuanya yang nyuruh. Sampai sini saya suruh baca Alkitab, main-main saya marahin, tanya mereka. Tapi ketika saya nggak ada kayak kemarin istri saya, ayo udah main-main, saya tanya, siapa yang main-main kemarin? Ayat berapa? Ayat berapa? Oh, kalau sama saya nggak bisa. Rugi sudah. Ya, sudah bayangkan ya, anak di Indragiri Hulu kelas 2 SD mati dibully gara-gara beda agama. Jahatnya itu orang, mati dipukul. Itulah generasi sekarang. Jangan pikir anak sekarang baik-baik saja. Jangan sibuk cari duit, saudara. Pulang dari kerja, tidur dengan dia, duduk dengan dia, makan dengan dia. Jangan tiba-tiba anak makan, cara kau ganggu bapak aja. Bergaul dengan anak kita. Amin bapak-bapak. Biasanya anak perempuan cinta pertamanya bapaknya. Semua nanya anak perempuan siapa? Rahel cinta perempuan, dia belum tahu cinta. Belum tahunya kalau dikasih duit itu cinta.
Nanti dibilangnya aku belum dewasa pastor. Salah alamat pertanyaannya. Enos telepon, Papa lama pulang. Iya, Papa nggak bisa pulang Kamis, Papa pulang Jumat, itu pun nyampe malam. Kutunggu katanya. Mana ditunggunya, tidur juga. Kenapa? Nggak ada yang garuk Enos. Karena ada mama, itu mamanya garuk. Karena anak itu harus saya garuk baru tidur. Pulang saya kemarin dari jam 10, saya lihat dia tidur, saya garuk juga. Saudara, kemarin dia tes bahasa Inggris naik level. Papa temani Enos, besok Enos evaluasi bahasa Inggris. Yes, saya temani. Saya duduk paling depan. Dia ngomong bahasa Inggris. Habis itu di tengah acara, Miss ada hadiah. Siapa yang bisa jawab hadiah Miss? Ada hadiah, ada kado, ada hadiah. Dia kasih pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ya, belum selesai dia ngomong, si Enos sudah angkat tangan. Padahal jawabannya mudah. Kan bahasa Inggris itu pertanyaannya kemana-mana, jawabannya cuma jeru, orange. Ya, ternyata bahasanya kemana-mana, jawabannya cuma jeru. Dapatlah. Nanti pulang saya kasih hadiah lagi. Saudara, Tuhan juga begitu sama kita. Amin. Bergaullah saudara dengan Tuhan. Kamu tidak hamba, kata Tuhan. Kita tidak hamba. Tuhan ingin kita jadi sahabat. Amin. Sampai kapan? Sampai kita diangkat Tuhan. Ayat terakhir. Kejadian pasalnya yang keempat. Kejadian pasal 4, nah ini kan pasti saudara tahu tentang Henok, nah itu. Nah, Henok, kau yang baca. Sorry, bukan pasal 4, pasal 5 ya. Baca ayatnya yang ke-22. Nanti ayat 24. Ayo berdiri baca. Baca di monitor aja. Berdiri bacanya. Ayat 22 cepat. Dan 24. Henok itu bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia sudah diangkat oleh Allah. Amin. Jadi sampai kapan manusia itu bergaul dengan Allah? Sampai dia diangkat oleh Allah. Amin. Tidak mungkin dijorotin. Saudara, kalau kita bergaul dengan Allah mungkin dijatuhi. Ya, kadang-kadang pasangan kita mau menjatuhkan kita. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah acara di sebuah tempat retreat, di sebuah tempat permainan. Kemudian si pembawa acara ngasih tantangan. Mereka berdiri di pinggir kolam. Semua berdiri di pinggir kolam. Dan si pembawa acara bilang, di dalam kolam ada beberapa buaya. Ya, ini buaya asli, bukan buaya darat. Kemudian si pembaca bilang, siapa yang berani lompat ke air dapat uang 1 juta. Wow. Semua terdiam melihat buaya semua. Ini buaya arahnya kemana? Sekali lagi, siapa yang berani lompat, saya kasih 1 juta. Tiba-tiba ada yang nyebur, buh, gitu. Begitu dia jatuh ke kolam langsung dia teriak, mama ini, dia langsung lari.
ke pinggir, dia dapat 1 juta, istrinya senang-senang, dijorokin sama istrinya. Gak tahu maksudnya mau dapat hadiah atau mau ditelan buaya. Kadang-kadang saudara, ya bukan saya mengajak saudara curiga sama istri ya, bilang I love you sama istrinya dulu. Ibu-ibu sini baik-baik, gak mau jorokin ya. Saudara, makanya hati-hati memilih pasangan. Ya adik-adik ya Tuhan memberkati. Sebenarnya saya ada satu lagu tapi saya lupa ngasih tahu Benaya tadi. Tadi aja lah, kau hiasi kehidupan. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Amin. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Jadilah sahabat Tuhan, bergaul dengan Tuhan saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan memperlengkapi kita. Dia sahabat kita. Dia punya rencana yang besar. Tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Kau hiasi. Semuanya menyanyi. Renungkan kata-katanya. Angkat suaramu untuk Tuhanmu. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Sekali lagi kau hiasi kehidupan. Amin. Kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya dan sesungguhnya. Aku ada, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau bikin rancangan-Mu indah. Jadikan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Sekali lagi. Kau hiasi kehidupan. Amin. Dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan depan-Mu penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya. Saya udah anak-anak mahasiswa lagi depan sama hasil. Saya doakan kalian. Ayo. Berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Ayo Petri. Anak-anak. Ayo, jangan ragu. Ayo anak-anak muda. Kalian harus punya masa depan. Kau hiasi. Ada kami bisa 2 baris. Tolong perhitungkan aku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini.
hidup kalian sama Tuhan. Kuncinya bergaul dengan Tuhan. Itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, hari ini kita ingat, saya yakin hari ini Tuhan memberkati kalian. Silakan dulu. Kecuali Petri yang dulu. Silakan yang lain dulu. Petri yang dulu. Saudara, saya minta Mas Litona boleh peluk Petri. Peluk saja. Minta maaf sama dia. Berkati masa depan. Silakan. Ya, nanti kalau ditanya Petri siapa cinta pertamamu? Baik, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di rumah tangga lah kita bergaul. Jadi kalau kurang waktu selama ini, janganlah. Berikanlah supaya di rumah tangga itu ada kesepakatan dengan Tuhan. Amin. Bisa membawa kita hancur seperti Ananias dan Safira, bisa juga membawa kita kepada kerajaan surga. Amin. Jadi kenapa kita orang tua menikah? Untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Jadi bapak-bapak tidak usah lagi lebih betah dia di lampu daripada di rumah. Itu salah besar. Itu salah pergaulan. Dia harus bergaul dengan orang-orang yang seisi rumahnya. Amin bapak-bapak. Tidak ada kesayangan yang motor kah, mancing kah, hobi dengan burung. Baiklah, hari ini saya akan membagikan sertifikat. Saya undang maju ke depan. Pertama, Bapak Montahan Silitonga. Boleh duduk, mau duduk. Karena ini 2 jam ini. Silakan maju Bapak. Menghadap jemaat. Yang kedua saya panggil Richie Herianto. Ini apa? Samosir, Silitonga, Simulian. Ya, saya akan membagikan sertifikat dari Departemen Pendidikan Sinode Gereja Pantekosta Isa Al-Masih. Sertifikat ini diberikan atas nama pertama Richie Herianto S dan kepada Bapak Montahan Silitonga, di mana kedua Bapak ini, Bapak Montahan dan Pak Richie, sudah mengikuti kursus Alkitab selama sebanyak 10 pertemuan ya, dan berhasil, saudara. Ditandatangani oleh